Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai informasi dan insight yang menarik dan bermanfaat. Dan bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam, dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai sebuah emiten yang melantai di pasar modal Indonesia dengan kode SSIA atau Surya Semesta Indonesia Tbk. Saham ini adalah salah satu yang disebut-sebut mendapatkan keuntungan dari Omnibus Law karena bergerak di bidang pembangunan kawasan industri. Perlu kami sampaikan bahwa ini hanyalah sebuah insight untuk kita belajar bersama tanpa Anda maksud untuk menggiring opini, merekomendasikan Anda untuk membeli atau menjual saham SSIA. Murni hanya untuk sebuah pencerahan mengenai sebuah saham yang melantai di pasar modal Indonesia karena begitu banyaknya emiten yang melantai di pasar modal. Dan Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA didirikan tanggal 15 Juni 1971, jadi sudah lama sekali, dengan nama PT Multi Investment Ltd, dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1971 dengan kantor pusatnya dari SSIA ini beralamat di Tempo Scan Tower lantai 20, Jalan HR Rasuna Said, Kafling 3-4 Kuningan Timur, Jakarta. Dan berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan SSIA terutama adalah berusaha dalam bidang industri, perdagangan, pembangunan, pertanian, pertambangan, dan jasa termasuk pendirian usaha di bidang perindustrian bahan bangunan, real estate, kawasan industri, pengelolaan gedung, dan lain-lain. Kegiatan usaha utama SSIA adalah melakukan penyertaan dan memberikan jasa manajemen serta pelatihan pada anak usaha yang bergerak dalam bidang usaha pembangunan atau pengelolaan kawasan industri, real estate, jasa konstruksi, perhotelan, dan lain-lain. SSIA juga memiliki anak usaha yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia, yaitu Nusa Raya Cipta Tbk atau NRCA. Dan SSIA sendiri saat ini diperdagangkan dengan harga 442 dengan market cap atau nilai pasar sebesar 2,08 triliun rupiah. Dan kalau kita lihat dari secara pergerakan harganya, memang kalau kita lihat harga saat ini 442, sedangkan kalau rentang harga bulanannya adalah dari 390 sampai dengan 470. Jadi kalau secara monthly memang sudah cukup tinggi SSIA, tapi kalau kita lihat secara year to date, maka harga tertinggi dari SSIA adalah 715, dan ini masih kita kategorikan murah juga. Dan kalau kita lihat secara 5 years-nya, harga tertinggi SSIA adalah di 1170. Dan kalau kita lihat investor asing dalam 1 bulan terakhir ini mencatatkan net foreign sale atau jual bersih di SSIA sebesar 5,34 miliar. Dan secara year to date atau dari awal tahun, investor asing sudah mencatat jual bersih senilai 74,47 miliar rupiah di SSIA. Dan setelah kita tahu pergerakan harganya, maka sekarang mari kita bergerak ke company profile-nya, di mana SSIA sudah melantai di pasar modal Indonesia sangat lama, mulai dari 27 Maret 1997, dengan pemilik sahamnya adalah sebagai berikut: PT Persada Capital Investama 7,85%, GSI Interpret Investment Limited 7,73%, Reksadana HPAM Ekuitas Progresif 6,69%, SHBC Singapore Branch Private Banking 6,38%, dan masyarakat sebesar 68,02%. Presiden komisaris dari SSIA adalah Hagianto Kumala, dan wakil presiden komisarisnya adalah
mantan menteri yang tidak asing lagi, yaitu Bapak Emil Salim. Sedangkan presiden direkturnya adalah Johannes Suryajaya. Dan kalau kita lihat, memang dari segi earning per share atau EPS, sebenarnya dari 2018 ke 2019 ada pertumbuhan yang cukup signifikan, tapi dari 8 ke 20, tapi kalau kita lihat di 2020 ini, SSIA mencatatkan EPS yang negatif. Negatifnya juga cukup besar, bahkan kalau kita lihat dari Q on Q maupun year on year, pendapatan SSIA di kuartal kedua ini cukup menurun drastis. Dan SSIA sendiri mempunyai sales sebesar 1,47 triliun, mempunyai aset 7,82 triliun, liability 3,5 triliun, dan ekuitas sebesar 3,8 triliun. Book value per share dari SSIA adalah 808. Dan ini menghasilkan price to book value ratio SSIA yang menjadi cukup murah, yaitu 0,55 kali. Sedangkan price earning ratio-nya menjadi minus 8,46 kali karena SSIA tercatat dalam zona negatif, ya, atau zona kerugian. Kemudian kalau kita lihat net profit margin-nya juga minus 8,38%, return on equity-nya minus 6,46%, return on asset-nya juga minus 3,14%. Sedangkan rasio utang sendiri dari SSIA atau debt equity ratio dari SSIA adalah 92,16%. Dan walaupun SSIA berada dalam keadaan yang buruk, tapi SSIA tahun ini masih tetap membagikan dividen. Dan SSIA ini termasuk perusahaan yang rutin membagikan dividen sejak tahun 2015. Demikianlah sebuah insight mengenai SSIA, sebuah saham yang memiliki sebuah kawasan industri yang terkenal, kawasan industri Patimban. Dan apakah dengan adanya Omnibus Law yang konon akan banyak menguntungkan saham-saham di kawasan industri, konstruksi, dan properti, Anda ingin mempertimbangkannya? Memang dari segi harga, kalau kita lihat SSIA secara year to date maupun 5 years masih murah, rutin membagikan dividen, secara valuation book price to book value ratio-nya cukup baik. Tapi kita lihat karena earnings-nya negatif, maka rasio PER juga ROE, NPM-nya semua merah. Kami kembalikan kepada Anda yang memilih, memutuskan apakah SSIA layak untuk Anda masukkan ke dalam watchlist Anda. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Sampai jumpa di berbagai insight dan informasi berikutnya dari carakaya.id.